Kabar ini, kabar terkabar. Silakan, silakan. Pertanyaannya adalah kalau kami ditahan, polisi siap nggak untuk membuktikan tuduhannya? Polisi sekarang berada di tangan polisi. Polisi siap nggak dengan statementnya? Kami mengedit merekayasa dengan metode yang tidak ilmiah. Satu itu. Siapa polisi menentukan mana yang ilmiah atau tidak ilmiah? Yang kedua, ya kita lihat statement dari Pak Jimli, Profesor Mahfud, dan terakhir Pak Susno. Ini kan harus dibuktikan dulu di TUN. Jadi menjadi rujukan referensi dari Polda Metro Jaya. Kalau sekarang kan polisi sudah menjadi hakim. Ya, hakim bahwa ini asli sah menurut kami, ahli kami, saksi kami. Ya kan? Terus mereka tidak ilmiah menurut polisi, hakim juga. Bentar lagi masuk surga neraka juga polisi. Nilai-nilai bilangan bulatnya, ya jangan salahkan saya, salahkan Dian Sandi Utama dong. Oh, yang mengupload. Jadi, tapi gini, biar ini kan tidak hanya untuk Anda yang sudah canggih, tapi juga masyarakat awam ya. Saya mau recalling aja apa yang sudah ditemukan oleh RRT. Satu, bahwa foto yang tertera dalam ijazah yang kemudian kita tahu itu ijazah kacamata sama di semua KPU kan, ijazahnya itulah, tidak ada versi lain. Itu foto yang tertera bukan foto Jokowi, confirm? Hah? Iya bang. Foto yang tertera di ijazah itu, yang ijazah yang kemudian tersebar di mana-mana termasuk yang diberikan oleh KPU, KPU nasional maupun KPU Solo dan DKI itu bukannya foto Jokowi itu. Tapi foto kalau ilmiah kan kita bisa bicara tentang presentasi kecocokan. Iya. Ya kan? Nah, kalau dengan presentasi kecocokan kita uji bahwa itu lebih mirip ke Dumano, lebih tinggi kasusnya, lebih tinggi kecocokannya daripada ke Jokowi. Ya di mana rekayasanya gitu loh. Jadi kalau ilmiah tidak mengatakan oh itu Dumano, bukan begitu. Itu mungkin awam. Tapi persentase kecocokannya lebih tinggi ke Dumano daripada ke Jokowi. Dumano itu sepupu Jokowi ya. Iya. Jadi kalau kita perhatikan flashback itu beberapa waktu yang lalu begitu ya Prof ya. Penetapan status tersangka Roy Suryo dan kawan-kawan ini kan terbilang cukup mengejutkan saya kira Prof. Karena sebagaimana kita ketahui Roy Suryo ini sangat getol begitu nampaknya meyakinkan publik dengan action-actionnya yang kontroversial gitu ya. Seperti menyambangi langsung ke UGM, mendatangi kediamannya Jokowi, bahkan KPU juga, ziarah ke makam Ibunda Jokowi, dan terakhir ke UTS di Sydney. Nah, sementara Pak Jokowi nampaknya cenderung lebih bertindak pasif gitu, Prof. Nah, bagaimana Prof melihat dinamika kasus ini dari kacamata hukum pidana? Ya, baik. Makasih, Fris. Saya kira ini menarik ya. Laporan yang dilakukan oleh Pak Jokowi kan itu kalau tidak salah sudah cukup lama, dari bulan Mei, saya ingat saya ya. Dan juga selain dari Joko Widodo melapor, juga ada berbagai pihak yang melapor. Kalau tidak salah ada 8 atau beberapa laporan lagi ke beberapa kepolisian di wilayah Jabodetabek. Jadi ini kan sudah kumpulan dari laporan-laporan itu. Dan setelah berbulan-bulan dengan ratusan saksi yang diperiksa dan puluhan ahli diperiksa. Jadi saya kira ini memang sudah cukup panjang, sudah cukup lama perkara ini atau kasus ini berlalu ya. Jadi ini menunjukkan bahwa dari perspektif hukum pidana ini dinamika kasus ini mencerminkan penerapan ketentuan dalam KUHP khususnya pasal 310, 311 tentang penyemaran nama baik dan fitnah serta juga Undang-Undang ITE ya, khususnya pasal 27 ayat 3 ya dan lain-lain yang mengatur tentang penyebaran konten bermuatan penghinaan atau pencemaran nama baik melalui elektronik. Nah, proses penetapan tersangka oleh Polda Metro Jaya ini menunjukkan dugaan kuat saya kira ya, suatu strong presumption ya, dugaan kuat bahwa tindakan yang dilakukan ini suatu tindak pidana ya. Nah, dalam konteks hukum pidana ini proses ini tentu melalui suatu tahapan yang tadi ya saya katakan sudah cukup panjang, melalui penyelidikan lah ya, penyelidikan, kemudian dalam tahapan penyidikan pemeriksaan ratusan saksi, puluhan ahli, saya kira juga pemeriksaan alat-alat bukti, barang-barang bukti dan sebagainya ya. Dan ini termasuk juga serangkaian pemeriksaan melalui misalnya
forensik ya, forensik yang dimiliki oleh Polda Metro Jaya ya. Kemampuan seperti itu saya kira sangat dibutuhkan karena ini perkara ini sangat serius ya. Saya kira ini tidak main-main karena ini eh, kalau ini sampai keliru, Polda Metro Jaya sampai keliru, maka ini pertarungannya pertarungan yang sangat serius ya, sangat besar karena ini menjadi perhatian dari banyak sekali pihak. Mungkin bukan hanya dalam negeri tapi juga luar negeri ya. Saya kira itu di bagian awal saya kira Rizky ya. Ya, jadi artinya eh, apa penetapan tersangka ini dalam konteks durasi maupun proses pengumpulan saksi-saksi, pemeriksaan ahli dan sebagainya itu betul-betul dilakukan oleh Polda Metro Jaya itu secara hati-hati dan memang transparan dan itu ya Prof ya tidak diragukan lagi begitu ya Prof ya karena kan selama ini begitu banyak statement dari Pak Roy Suryo yang tidak mempercayai lah termasuk dari komentar-komentar ataupun dokumen-dokumen yang diklarifikasi oleh pihak UGM gitu, Bro. Jadi kasus ini menunjukkan memang setelah berbulan-bulan dilakukan pemeriksaan dengan ratusan saksi, puluhan ahli, pemeriksaan secara forensik dan sebagainya, digital forensik dan lain sebagainya. Saya kira ini menunjukkan dinamika ini suatu proses yang sangat hati-hati dari pihak kepolisian karena ini menunjukkan memang batas antara kebebasan berekspresi baik di ruang digital maupun berekspresi untuk berbicara di depan publik, menyampaikan pendapat dan sebagainya itu dilindungi ya, tapi di sisi lain juga ada kehormatan nama baik yang harus dilindungi juga gitu. Karena semua orang itu punya nama baik, punya Betul. kehormatan yang harus dijaga, dilindungi. Kalau kita melihat misalnya John Stuart Mill ya dengan harm principles kan semua orang bebas melakukan apapun, tapi jangan sampai mengganggu atau tadi membahayakan orang lain, itu namanya harm principles ya. Nah, mungkin dalam konteks ini ada nama baik orang yang yang dicemarkan atau dibahayakan misalnya dari sisi Pak Jokowi sehingga dia berhak untuk melaporkan itu ke Polda dan dari sini saya kira yang dilakukan oleh Polda itu saya kira dengan proses kehati-hatian. Jadi kalau misalnya pihak Roy Suryo, Dr. Tifa, Rismo dan lain-lain yang ada 8 orang itu ya tidak puas atau tidak setuju dengan proses dari kepolisian, ya ada upaya-upaya hukum yang bisa dilakukan. Gitu, Frisky. Sangat jelas penjelasannya, Prof.